Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Yang akan dibahas adalah mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan nasional atau disebut juga dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, jadi urutan peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Urutannya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, kedua TAP MPR, kemudian Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Kenapa seperti ini? Karena ini memiliki kedudukan yang sejajar. Kemudian peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden, Perpres, peraturan daerah provinsi, Perda provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, Perda kabupaten kota. Nah, sebelumnya peraturan perundang-undangan itu pernah diatur dalam TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000, kemudian berubah lagi diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan berubah lagi diatur dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, dan di mana ini adalah yang berlaku ya, yang berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Apa saja asas-asas peraturan perundang-undangan? Yang pertama adalah kejelasan tujuan. Maksud kejelasan tujuan di sini adalah bahwa peraturan perundang-undangan ini harus memiliki tujuan yang jelas ya. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Jadi ada lembaga khusus. Ya. Tidak semua orang bisa membuat peraturan perundang-undangan. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dapat dilaksanakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut baik di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Dalam video sebelumnya mengenai filosofis, sosiologis dan yuridis sudah dibahas. Kedayagunaan dan kehasil gunaan. Artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Jadi harus mudah dimengerti ya. Yang terakhir adalah keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut ya. Peraturan perundang-undangan yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di materi sebelumnya sudah dibahas mengenai Undang-Undang Dasar, makna setiap alinea dalam Undang-Undang Dasar. Nah, apa saja sih yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Di dalamnya, kan dalam Undang-Undang Dasar itu ada pasal-pasal mengatur tentang organisasi negara, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara, larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, dan HAM atau hak asasi
manusia. Itu diatur dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang semuanya ada 37 pasal, ya. Yang berikutnya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan TAP MPR. Menurut Jimli Asidki, semua bentuk ketetapan MPR hanya bersifat administratif dan tidak boleh memuat norma-norma hukum yang bersifat mengatur. Produk MPR yang bersifat mengatur hanya dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar atau perubahan undang-undang dasar. Yang ketiga adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat dengan Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dalam keadaan yang terdesak, ya. Jadi Presiden berhak untuk mengeluarkan Perpu, ya, misalnya dalam situasi perang, misalnya seperti itu, ya. Bagaimana proses pembentukan undang-undang? Undang-undang ini berupa rancangan undang-undang, ya, sebelum disahkan menjadi undang-undang. RUU bisa diajukan oleh DPR dan Presiden, bisa diajukan oleh Presiden dan juga bisa diajukan oleh DPD. Apabila RUU tersebut disetujui oleh DPR bersama Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang. Dan apabila tidak disetujui, maka tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan masa itu. Bagaimana proses penyusunan Perpu? Perpu diajukan setelah Presiden mengeluarkan Perpu, ya. Kemudian Perpu diajukan ke DPR dan DPR setuju, maka Perpu akan menjadi undang-undang. Dan apabila DPR ini tidak setuju, maka Perpu tersebut dihapus, ya. Peraturan pemerintah. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan pemerintah memuat materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden, materi muatannya, materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, dan materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan Presiden, pembentukan panitia antar kementerian atau non-kementerian, pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Berikutnya, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota. Perda Provinsi ini dibuat oleh gubernur, sedangkan Perda Kabupaten Kota dibuat oleh DPRD kota atau kabupaten atau kota tersebut. Pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah atau pemerintahan desa. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Penugasan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Bagaimana penetapannya rancangan Perda Provinsi? Rancangan Perda Provinsi yang disetujui DPRD, Provinsi, dan Gubernur, kemudian pimpinan DPRD Provinsi, Gubernur, maka disetujui oleh Gubernur dan maka bisa menjadi Perda Provinsi. Penetapan rancangan Perda Kabupaten Kota tidak berbeda dengan Perda Provinsi, hanya yang berbedanya adalah mengenai kalau di Perda Provinsi oleh Gubernur, kalau di Perda Kabupaten Kota oleh DPRD, ya. Rancangan Perda Kabupaten Kota yang disetujui DPRD Kabupaten Kota dan Bupati atau Wali Kota, terus pimpinan DPRD Kabupaten Kota, Bupati, Wali Kota disetujui akan menjadi Perda Kabupaten Kota. Kita lanjut ke video selanjutnya, ya.